Yo halo, kali ini ada sebuah iPad termurah yang rilis di tahun ini. Tapi punya desain yang cakep, layar yang lebar, performa yang gahar, dan update iPad OS 26 yang bikin lebih menarik lagi. Ya, jadi ini adalah iPad 2025 atau iPad Gen 11 atau disebut juga iPad A16. Pokoknya iPad seri basic yang terbaru lah. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Nah, kalau yang ini masih segel ya, nggak kayak di iPhone KW sebelumnya. Di dalamnya, pertama ada unit dari iPad-nya yang kelihatannya seger nih, tapi ditaruh dulu. Terus ada tempatnya lagi yang isinya itu cuma kertas-kertas. Yang ini untuk panduan singkatnya, dan yang ini informasi keselamatan. Sekarang udah nggak dapet stiker logo Apple Croak kah? Wah, nggak bisa pamer di kaca lagi nih. Lanjut, dapat kabel yang udah pakai Type-C to Type-C dan kabelnya ini udah braided. Masih dapat charger nih untuk iPad. Outputnya itu 20 watt dan colokannya ini yang gepeng ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini aja isi box dari iPad A16. Lanjut, cek unitnya dan dikeletek aja. Widih, beneran seger nih warnanya. Untuk yang warna kuning ini emang cakep sih menurut saya. Kuningnya itu bukan yang soft, tapi nggak ngejreng banget juga sih. Untuk pilihan warnanya ini emang sekarang rata-rata dibikin menyala ya, jadi kelihatan menarik. Untuk di bagian depannya ini ada layar berukuran 11 inch. Terus untuk kameranya 12 megapiksel yang ada di samping sini, sama ada mikrofonnya juga. Nah, ditaruh di sini biar bisa dipakai secara landscape gitu. Dan ada fitur center stage biar tetap di tengah frame. Tapi secara bawaannya, iPad ini tuh desainnya portrait ya. Lanjut, di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume. Di sisi bawah ada lubang speaker dan Type-C. Di sisi kirinya ada smart connector buat aksesoris pendukung. Di sisi atas ada lubang speaker lagi dan tombol power yang sekaligus fingerprint scanner. Untuk sisi belakangnya ada kamera wide 12 megapiksel sama mikrofon lagi. Dan ada logo kebanggaan Apple Croak. Secara desainnya, ini iPad makin simple ya, nggak ada embel-embel tulisan lagi di belakangnya. Terus bagian depannya juga udah nggak ada tombol home lagi, jadi bikin rasio layarnya lega, dan bezel pun jadi lebih simetris. Untuk desainnya ini dibikin lebih ngebulet ya, sedangkan sisinya jadi flat gitu, tapi gripnya masih oke lah. Menurut saya, dibandingkan iPad terakhir yang saya coba, yaitu Gen 9, iPad keluaran sekarang tuh makin menarik ya desainnya. Sebenarnya desain iPad A16 ini masih mirip-mirip sama iPad Gen 10. Makanya untuk case atau pelindung layarnya tuh masih sama ukurannya. Cuma untuk jeroannya ini ada beberapa yang di-upgrade. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari iPad A16. Kelihatannya belum pakai iPad OS 26 secara bawaan ya. Kalau lihat dari settings, memang ini masih pakai iPad OS versi 18.5 dan pastinya bisa diupdate ke iPad OS 26. Bahkan untuk dukungan OS-nya ini masih lama ya, sekitar 5 tahunan lah, jadi aman. Terus untuk iPad Gen 11 ini, storage terendahnya udah dapat 128GB, bukan 64GB lagi. Ini udah kepake sekitar 18GB, jadi sisanya tinggal 110GB. Oke lah, nggak nyesek-nyesek banget. Apalagi kalau aplikasi bawaannya dihapusin, bisa lebih nambah lega nih. Terus untuk unit yang saya dapat ini, model number belakangnya LL-A dari negara Amerika. Dan untuk tanggal pembuatannya di bulan April 2025. By the way, sekarang tuh iPad lebih menarik ya, karena beberapa aplikasi udah dibikin support di iPad. Terus adanya iPad OS 26 juga tampilannya jadi lebih optimal. Terus navigasinya lebih dipermudah dan banyak fitur-fitur barunya. Nah, sambil nunggu update-nya, coba dulu nih untuk kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari iPad A16 atau iPad Gen 11 yang rilis di tahun 2025. Untuk rekaman videonya ini saya pakai Full HD 60 fps. Kelihatannya sih dari sini stabil ya. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Cakep, guys.
iPad A16 ini dirilis sekitar bulan Maret tahun ini, dan untuk harganya sekarang sekitar 5 jutaan aja. Nggak terlalu beda jauh sama gen sebelumnya, tapi ada banyak kelebihannya. Untuk speknya, dia menggunakan chipset Apple A16 Bionic yang mirip sama iPhone 15 Basic, tapi tentunya ada beberapa penyesuaian lagi. Untuk RAM-nya udah 6GB, storage mulai dari 128GB, pakai Apple GPU 4 core, layarnya 11 inch IPS, baterainya 7600an mAh, jaringannya udah 5G untuk varian yang seluler, tapi yang saya punya ini Wi-Fi only ya, dan bawaannya menggunakan iPadOS 18 yang bisa diupdate ke iPadOS 26. Ya, saya udah berkali-kali bilang update iPadOS 26. Kenapa? Karena di versi ini tuh ada beberapa hal yang bikin iPad lebih menarik. Misalnya dari tampilannya nih yang pakai liquid glass ala-ala kaca. Bisa kustomisasi bagian ikonnya, tampilan lock screen, dan lain-lain. Terus untuk urusan multitaskingnya ini udah kayak OS desktop, dimana sekarang bisa multi-window dan bisa lebih fleksibel lagi buat merubah ukuran tampilan dan peletakan aplikasinya. Bisa dikecilin dan digedein gitu ya. Terus bisa buka dan jalankan 4 aplikasi secara bersamaan, bahkan lebih. Jadi bisa nonton video atau AFK di game sambil kerjain yang lain ya. Terus ada 3 tombol di pojok kiri atas ini, yaitu Close, Minimize, dan Expand. Ditambah lagi adanya menu bar untuk setiap aplikasi, yang bakalan memudahkan kita buat akses fitur atau mengatur aplikasinya dengan cepat. Oh iya, ada lagi nih, untuk kursor di iPad sekarang udah nggak bulet ya, jadi makin enak lah dilihatnya. Tapi kalau pas colok ke monitor, ini masih yang screen mirroring ya, bukan extend gitu. Memang dengan adanya fitur di iPadOS 26 ini, bikin aktivitas multitasking jadi lebih asik. Tapi untuk di iPad masih ada keterbatasannya. Misal layar yang masih kurang besar untuk jalankan banyak aplikasi. Dan aplikasi di iPad ini masih ada beberapa yang pakai tampilan mobile dan belum menyesuaikan di fitur multi-window. Ya memang nggak bakalan dibikin sama kayak macOS ya, soalnya ada porsinya masing-masing. iPad nggak bakal sepenuhnya menggantikan laptop. Tapi dengan update ini, menurut saya iPad jadi lebih menarik. Ditambah lagi iPad seri termurah juga dapat fitur-fiturnya. Nah, walaupun iPad A16 ini masuk seri murahnya iPad, tapi untuk performanya lumayan loh. Saya coba benchmark pakai Antutu V10, dapat skor sekitar 1,6 jutaan. Kalau pakai Geekbench 6, untuk CPU-nya single core dapat 2576 dan 6077 untuk multicore-nya. Sedangkan untuk GPU dapat di 20 ribuan. Terus untuk kecepatan storage-nya ada di sekitar 1,4 GB per detik untuk baca dan 700 MB per detik untuk tulisnya. Secara penggunaannya ini udah lumayan banget ya. Buat produktivitas, buka banyak aplikasi bisa. Ngetik-ngetik dan ngegambar itu udah oke lah. Cuma tetap nggak support Apple Pencil Gen 2 ya. Terus buat editing video yang nggak begitu kompleks juga udah cukup aman lah. Dan enaknya di storage yang minimum 128 GB ini, lebih banyak aplikasi yang bisa diinstal ya. Oh iya, ngomongin aplikasi, sekarang tuh udah ada beberapa aplikasi yang support di iPad loh. Misalnya untuk WhatsApp, sekarang udah ada, walaupun harus scan QR code dari device utama. Terus untuk Instagram, sekarang tampilannya udah disesuaikan untuk iPad, jadi bisa full screen. Dan aplikasi kalkulator bawaan sekarang udah ada. Akhirnya Apple ngasih juga. Selain itu, karena kebijakan baru di App Store, beberapa aplikasi emulator udah bisa di-download secara langsung dari App Store. Nggak usah pakai trik-trik lagi sekarang mah. Lumayan kan, mainin game-game konsol retro, bahkan PSP di iPad, yang punya layar besar, speaker menggelegar, dan mainnya lancar. Untuk game yang lain juga saya coba oke-oke aja ya. Misalnya kayak RDR ini support dan aman lah. Untuk Wuthering Waves udah cukup oke pakai settingan bawaannya. Kalau buat main Mobile Legends lancar banget nih, walaupun pakai settingan tertingginya. Kalau untuk baterainya ini emang awet banget lah. Screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 8 jam. Saya coba buat nonton video yang sekitar 1 jam lah durasinya. Itu berkurangnya sekitar 10%. Kalau buat main game Mobile Legends, satu match yang sekitar 10 menit, itu berkurangnya sekitar 1-2% aja. Dan untuk ngecharge-nya, dari 20% sampai full, itu sekitar 2 jam. Ya masih nggak lama-lama banget lah.
iPad A16 ini menurut saya udah oke banget ya. Dari segi desainnya udah kekinian, speknya yang lumayan buat multimedia bahkan gaming, fitur-fitur iPadOS 26 juga dapet, dan harganya masih terjangkau. Cocok nih buat yang nyari atau mau cobain iPad baru dengan harga yang nggak begitu mahal dan emang kebutuhannya belum terlalu tinggi. Langsung aja ke iPad A16 ini. Oke, jadi itulah seri iPad termurah yang rilis di tahun 2025, yaitu iPad A16 atau Gen 11. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.